Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita semua jangan lupa berniat sunat i'tikaf. Lalu mari kita semua memperbanyak puji disertai dengan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah pada siang yang mulia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa berhadir dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Selawat biring salam mari pula sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat baginda sekalian. Karena hanya dengan petunjuk ajar baginda lah kita semua dapat mengetahui mana perintah, mana larangan, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul mau'idah kita pada siang yang mulia ini adalah peran kampus dalam usaha mengisi dan memakmurkan masjid. Tema inilah kita angkat tentu melihat realita yang ada, bahwa khususnya untuk kita Provinsi Aceh, perkembangan masjid luar biasa. Dan bantuan yang dikucurkan dari pemerintah dan juga dari para dermawan dan dari kalangan kaum muslimin sendiri, alhamdulillah, sehingga masjid bisa berdiri di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok secara fisik. Namun kalau kita melihat isi masjid itu sendiri adalah masih jauh daripada apa yang seharusnya terjadi atau yang kita harapkan. Oleh karenanya kami yakin dan percaya bahwa kampus dan setiap aktivitas akademika dapat berperan aktif dalam rangka mengisi dan memakmurkan masjid, terutama dari para mahasiswa dan alumni. Hendaklah menjadi orang-orang yang loyal, orang-orang yang cinta kepada masjid. Kalau bukan kita, siapa lagi kaum muslimin rahimakumullah? Kalau orang non-muslim jelas-jelas mereka tidak mungkin melakukan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Makana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidak pantas, tidak mungkin dan tidak cocok memang orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Mengapa? Karena mereka mengakui bahwa mereka kafir, mereka ingkar terhadap Allah SWT dan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum. Pekerjaan ingkar terhadap perintah Allah SWT adalah suatu pekerjaan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Karena kerjanya sia-sia itu, maka tempat yang paling layak, paling cocok, paling pas bagi mereka adalah yaitu neraka jahanam yang mereka kekal untuk selama-lamanya. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Namun fenomena ini atau penyakit ini tidak hanya terjadi pada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir juga, tetapi juga terjadi pada sebagian besar umat Islam kaum muslimin rahimakumullah. Barangkali ini layak untuk diangkat menjadi kajian ilmiah, mungkin juga menjadi judul skripsi bagi mahasiswa BS1 maupun S2 untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Mengapa umat Islam khususnya di Aceh sampai dengan hari ini itu belum begitu cinta dengan masjid kaum muslimin rahimakumullah. Dan kalau kita melakukan penelitian barangkali di suatu kampung, mungkin sekian banyak mahasiswa, alumni dari perguruan tinggi, tapi kita lihat berapa banyak mereka yang ada datang ke masjid sehari semalam 5 waktu. Mungkin satu waktu pun payah.
Padahal berbagai upaya telah dilakukan baik oleh para alim ulama, oleh pemerintah, seperti di Kota Langsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada safari subuh. Coba kita lihat safari subuh. Siapa yang datang saat safari subuh itu? Itu sebagian besar adalah para pejabat dari kampung lain datang ke masjid di satu desa. Sementara penduduk desa itu sendiri berapa banyak yang ada keluar untuk ikut berjamaah bersama dengan tim safari tersebut. Juga tidak tertutup kemungkinan alumni, mahasiswa, perguruan tinggi, pakai IAIN maupun perguruan tinggi lainnya, berapa banyak mereka ada hadir kaum muslimin rahimakumullah. Inilah suatu hal yang sangat memprihatinkan kaum muslimin yang berbahagia. Dan karenanya pada kesempatan yang mulia kami mengajak, mari kita semua menjadi aktivis masjid dalam pengertian adalah aktivis-aktivis yang mempunyai sikap tasamuh, bukan aktivis masjid yang ekstrem dan radikal, yang bisa menerima semua golongan dan aliran sepanjang dia mengucap 2 kalimah syahadat, sepanjang ajaran yang dibawa, yang diamalkan itu tidak melenceng, terutama dari kalangan kita umat Islam sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita ini aneh. Ketika ada orang menghujat, melecehkan kita, itu ribut senegeri, ribut sedunia. Contoh kecil saja, tatkala sound system aja diatur di masjid, itu semua protes. Semua protes, ribut. Oh, ini dah enggak betul, ini dah enggak betul ni. Itu dah bukan lagi ajaran Islam dan sebagainya. Ya. Tetapi sebesar apapun suara sound system yang dihidupkan, dibunyikan di masjid, ya, padahal penduduk di sekitar itu juga tidak datang ke masjid. Serasa jangankan sound yang kita bunyikan, bom pun kita lemparkan tu di pinggir kamar tidurnya itu, kalau yang wataknya mintanya enggak mau ke masjid juga enggak mau datang ke masjid. Itulah sikap yang barangkali sangat memprihatinkan kita semua kaum muslimin rahimakumullah. Padahal saya mendengar di negara-negara luar Indonesia, termasuk Australia, saya dengar, saya enggak pernah sana, mungkin kalau Pak Rektor mandi sana, itu di sana itu tidak ada sound yang dibunyikan keluar. Tetapi umat Islam di sana itu 1 jam sebelum salat berjamaah, sebelum sampai tiba waktu, itu umat Islam sudah berkumpul di sana, terutama para pemuda-pemudinya. Untuk apa mereka datang lebih awal? Yang pertama untuk beribadah, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan briefing dari senior-senior, memberikan briefing. Apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan umat Islam ini? Itu yang dilakukan, itu di luar negeri. Ya, tidak ada sound-sound yang ada hanya ke dalam masjid. Tetapi kita di sini leluasa. Setengah jam sebelum waktu salat, sound sudah dibunyikan di mana-mana. Dibacakan ayat-ayat Quran, yang baca tip recorder, sehingga tidak heran orangnya enggak dapat pahala, ya, yang dapat pahala apa dapat apa enggak tip. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, baik mahasiswa maupun alumni dan sebagainya, mari kita mengisi dan memakmurkan masjid. Akan sangat baik kalau kita para sarjana S1, S2, S3 yang mengelola masjid itu. Ya, kalau Allah yang ngurus masjid itu orang-orang yang topinya hitam udah menjadi kuning, kerah bajunya udah koyak dan sebagainya, kemudian dah tua sakit lagi, masjid pun tidak akan sehat, masjid pun akan sakit kaum muslimin rahimakumullah. Tapi kalau yang kelola ni orang-orang yang profesional, yang mengerti imarah riayahnya, dikelola masjid secara profesional dan baik, insyaallah umat akan tertarik untuk mengisi dan memakmurkan masjid kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat orang terbiasa masuk masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu beriman. Rasulullah SAW berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Rasulullah SAW ukuran kualitas
Iman seseorang itu salah satunya adalah seintensif mana, sesering mana dia itu datang ke masjid. Itu merupakan salah satu ukuran Rasulullah SAW. Landasannya apa? Berlandaskan firman Allah SWT, surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah falam yahsha illallah fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya ternyata orang-orang yang memakmurkan mengisi masjid itu, yang pertama adalah orang-orang yang punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi kalau enggak ada iman memang berat, ya, sangat berat, sangat sulit untuk datang ke masjid kaum muslimin yang berbahagia. Dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Sebenarnya untuk kondisi saat ini tidak ada alasan yang bisa membebaskan kita untuk datang ke masjid. Kalau jauh ada kendaraan, kalau kereta sekarang itu rata-rata rumah itu paling kurang 1 kereta itu ada. Ya, malah 2. Malah kalau ada orang 5 buah keretanya. Tambah mobil lagi 2. Kalau hujan ada payung dan sebagainya. Apa alasan untuk datang ke masjid? Enggak ada alasan. Oh, terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Kenapa kalau pergi Jakarta beli pesawat jam 7 pagi, jam 3 pagi dia berangkat di Langsa. Padahal pesawat itu sendiri pun sering menipu kita. Janji berangkat jam 7, berangkatnya jam 9 nanti. Tetapi kita tepat waktu datang. 1 jam sebelum pesawat terbang kita sudah standby. Ya? Nah ini. Tapi mengapa ketika Allah perintah laksanakan salat tepat waktu, mengapa kita bisa terlambat kaum muslimin rahimakumullah? Kadang-kadang salat subuh enggak jelas, salat subuh apa salat zuha? Salat subuh atau salat duha enggak jelas. Begitulah sikap dan perilaku kita kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang punya hubungan vertikal, orang-orang yang memang beriman, yakin kepada Allah SWT dan juga tentang adanya hari akhir. Kemudian yang kedua ya aqamas shalah. Itu orang mau datang ke masjid memang orang-orang yang melaksanakan salat. Kalau orang enggak salat memang berat, ya, sulit untuk diajak ke masjid. Ngapain ke masjid? Ya, enggak ada urusan karena dia pun salat pun tidak. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga ialah wa ataz zakah. Itu orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial terhadap sesama umat. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sadar betul bahawa rezeki yang diberikan oleh Allah SWT itu walaupun halal 100%, tetapi tidak untuk dinikmati 100% oleh dia sendiri. Di dalamnya ada hak-hak orang lain yang diminta oleh Allah SWT untuk dikeluarkan, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Nah, kalau kita ini orang-orang yang ingin kan enggak ada yang enggak tahu yang seperti itu, semua tahu. Tapi sudahkah kita lakukan kaum muslimin yang berbahagia? Kemudian yang keempat adalah walam yahsya illallah. Orang yang mau datang ke masjid itu adalah orang-orang yang istiqamah. Ya, dia itu datang ke masjid bukan takut kepada apa dan siapa. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi orang-orang yang datang ke masjid, orang yang benar-benar itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut kepada pimpinan, pada atasan. Dan kadang dalam keseharian kita ya seperti itu. Dimulai dari melaksanakan tugas sebagai ASN, sebagai pegawai, sebagai honorer dan sebagainya. Kadang-kadang kita kerja untuk pimpinan. Bukan karena itu kewajiban kita. Sebagian demikian cara bersikap. Ya, sampai kepada pelaksanaan ibadah pun seperti itu. Kalau ada pimpinan itu cepat-cepat ke masjid, ke musalla. Tapi kalau enggak ada pimpinan ya sudah, nanti-nanti ajalah. Ada kemungkinan juga enggak datang. Ya, siapa disebut bisa tidak seperti itu. Kalau enggak ada Pak Wali, Pak Wakil, nah itu jamaahnya agak kurang. Ya, agak kurang. Kemudian ya seperti itu. Tapi ada juga kita melihat sebahagian ada jabatan, tidak ada jabatan, dia tetap ke masjid. Tapi juga ada sebagian lain yang cuma ikut safari saja. Kemana safari subuh datang ke situ.
Sementara di kampung dia tinggal itu sendiri, kadang-kadang dia juga tidak hadir. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Dan karenanya kita berharap nanti kita ni para mahasiswa dan alumni yang ingin menjadi pelopor untuk mengisi dan memakmurkan masjid, tidak hanya di kampus, tapi dimanapun kita berada. Akan lebih baik lagi apabila kita bisa mampu menjadi imam. Jangan katakan ketika disaudara menjadi imam, jangan katakan tidak mampu. Ada orang yang seperti itu, silakan masuk. Jangan Pak, saya enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Kamu kan alumni IAIN. Ya, alumni IAIN, tapi saya jurusan bahasa Inggris, Pak. Itu tidak layak diucapkan oleh alumni IAIN kaum muslimin yang berbahagia. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ada ancaman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengabaikan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida'a min jiranil masjid falam yujibhu wa huwa sahihun min ghairi uzrin fala salatalah." Barang siapa dari tetangga masjid, orang-orang yang dekat dengan masjid, dia mendengar suara azan, kemudian tidak ada uzur yang bisa meringankan dia untuk datang ke masjid, maka apabila dia tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya. Astagfirullahalazim. Kita dianggap tidak salat. Ya. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kami sampaikan tadi, ya, bagi kondisi atau untuk kondisi kita saat ini adalah tidak ada alasan kita untuk datang ke masjid. Kalau jauh kita ada kendaraan, kemudian listrik, lampu sepanjang jalan, ya, sepanjang jalan itu terang benderang. Mengapa kita tidak mau datang ke masjid kaum muslimin yang berbahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa nanti ini yang sudah sama kita maklum, bahwa nanti di yaumil kiamah tidak ada yang mampu membantu kita kaum muslimin yang berbahagia. Yang mampu membantu kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Ya. Ini ada 7 golongan yang dibantu oleh Allah SWT di yaumil kiamah nanti. Salah satu adalah itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yaitu laki-laki yang jatuh cinta, yang hatinya tertaut dengan masjid. Ya, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, dia tetap datang untuk melaksanakan solat di masjid. Udahkah ada perasaan ini kepada kita? Kalau kita enggak solat di masjid merasa tidak nyaman, ada enggak perasaan itu pada kita? Berarti kalau ada perasaan itu, berarti kualitas keimanan kita alhamdulillah sudah baik. Tapi kalau malah sebaliknya kita alergi dengan masjid, malas ke masjid, berarti kualitas keimanan kita masih dipertanyakan kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengajak kaum muslimin yang berbahagia, sadarilah kalau bukan kita siapa lagi. Jangan berharap kepada orang lain. Jangan berharap pada orang Medan, orang Jakarta, orang macam-macam mau mengisi dan memakmurkan masjid kita. Ya, tetapi kitalah dimanapun kita berada. Dan hadir ke masjid adalah yaitu lillahi ta'ala, bukan karena mengharapkan sesuatu atau bukan karena takut kepada pimpinan, malu kepada mertua dan sebagainya. Barangkali demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf.